Kau lihat, ini kita ada lap kaki ini. Merah putih kita taruh jadi lap kaki di bawah karena jangan kotor. Teror yang dilancarkan oleh kelompok kriminal bersenjata dari organisasi Papua Merdeka atau OPM belum juga mereda sampai hari ini. Belakangan mereka mengaku telah membunuh 17 pendulang emas di wilayah Kabupaten Yahukimo, Papua Pegunungan. Dalam pembelaannya, mereka berdalih bahwa para pendulang tersebut dianggap sebagai prajurit TNI yang menyamar. Aksi brutal yang dilakukan KKB ini memancing kemarahan Presiden Prabowo Subianto. Sebagai respon tegas, Presiden RI tersebut mengerahkan tambahan pasukan TNI ke Papua guna memperkuat pengamanan di wilayah itu. Akibatnya, bentrokan antara pasukan TNI dan kelompok bersenjata OPM pun kerap terjadi dengan baku tembak yang sulit dihindari. Belakangan ini pergerakan OPM tercatat semakin intensif. Salah satu buktinya baru-baru ini Satgas Operasi Damai Kartens mengungkap upaya penyelundupan senjata api senilai 1,3 miliar rupiah yang disebut-sebut akan dipasok untuk kelompok separatis di Papua. Fakta ini pun diakui langsung oleh juru bicara OPM, Sebi Sambom. Namun yang justru lebih mengundang perhatian bukan soal banyaknya senjata atau metode penyelundupannya, melainkan satu pertanyaan besar. Dari mana OPM bisa mendapatkan dana sebesar 1,3 miliar rupiah? Tentu bukan tanpa alasan jika banyak yang menganggap mustahil bagi kelompok ini mengumpulkan dana dalam jumlah yang besar. Mereka bersembunyi di tengah hutan belantara, kondisi yang jelas membuat siapapun berpikir sulit bagi mereka untuk membiayai perlawanan terhadap aparat keamanan Indonesia. Namun, kenyataan berbicara lain. Dengan bukti bahwa mereka mampu membeli senjata seharga 1,3 miliar rupiah, muncul pertanyaan besar. Bagaimana sebenarnya mereka mendapatkan dana sebanyak itu? Salah satu dugaan kuat mengenai sumber pendanaan OPM mengarah pada dana desa. Bahkan sejumlah laporan menyebutkan bahwa dana desa diduga menjadi salah satu sumber utama pendapatan kelompok separatis ini. Dugaan tersebut bukan tanpa dasar. Pada tahun 2019, Kapolda Papua saat itu, Inspektur Jenderal Polisi Paulus Waterpau, mengungkapkan adanya indikasi bahwa dana desa disalahgunakan untuk membantu mendanai kelompok bersenjata. Situasi ini semakin terbukti ketika insiden penyanderaan pilot Susi Air Philips Mertens terjadi di Nduga. Selama lebih dari 3 bulan disandra, aparat kepolisian menemukan fakta mengejutkan. Dana desa digunakan untuk membeli senjata bagi kelompok separatis OPM. Menyikapi temuan tersebut, aparat kemudian meminta pemerintah pusat untuk menahan aliran dana sebesar 14 juta dolar yang telah dialokasikan ke wilayah itu pada tahun 2023 sebagai upaya menutup sumber pendanaan OPM. Pernyataan ini turut diperkuat oleh juru bicara pemerintah Kabupaten Duga, Otomi Jiwage. Ia menjelaskan bahwa dana desa selama ini memang kurang diawasi dengan baik. Sementara pemerintah daerah sendiri tidak memiliki kewenangan penuh untuk melakukan pengawasan. Karena itu menurut Otomi, wajar saja bila penggunaan dana desa menjadi longgar hingga membuka celah bagi siapapun untuk menyalahgunakannya, termasuk untuk membeli senjata bagi kelompok OPM. Di sisi lain, nama OPM juga sempat dikaitkan dengan Gubernur nonaktif Papua, Lukas NMB. Keterkaitan itu mencuat setelah Pusat Pelaporan dan Analisis Transaksi Keuangan (PPATK) menemukan adanya transaksi tunai dari NMB ke sebuah kasino judi dengan nilai fantastis mencapai 55 juta dolar atau sekitar 560 miliar rupiah dalam kurun waktu tertentu. Temuan ini memicu dugaan adanya penyelewengan dana otonomi khusus Papua yang mengalir ke kelompok separatis OPM. Bahkan, pihak PPATK juga mencurigai adanya penyalahgunaan dana APBD oleh Lukas NMB untuk mendukung aktivitas OPM. Sayangnya, hingga NMB meninggal dunia, dugaan keterlibatan tersebut belum sepenuhnya terungkap. Jika dugaan bahwa OPM membeli senjata dari dana otonomi khusus benar adanya, maka aliran dana yang masuk ke kelompok ini bisalah sangat besar. Bagaimana tidak, sejak tahun 2002 hingga 2022, pemerintah tercatat telah menggelontorkan dana otonomi khusus sebesar 139,1 triliun rupiah. Dana ini dibagi ke dalam 3 kategori, sekitar 34,4 triliun rupiah untuk kabupaten dan kota, 77,7 triliun rupiah untuk tingkat provinsi, serta tambahan 26,9 triliun rupiah khusus untuk infrastruktur. Bayangkan saja, jika sebagian kecil saja dari dana sebesar itu bocor ke tangan kelompok separatis seperti OPM, berapa banyak senjata yang bisa mereka beli?
Apakah Anda mengira OPM hanya mengandalkan satu sumber pendanaan? Jika iya, maka anggapan tersebut keliru. Faktanya, kelompok bersenjata ini juga mendapatkan uang untuk membeli senjata lewat hasil penjualan daun ganja. Dugaan ini semakin kuat setelah TNI menemukan ladang ganja seluas 5.000 meter persegi, area yang hampir setara dengan luas bangunan Monumen Nasional. Di ladang tersebut setidaknya terdapat 204 pohon ganja yang diperkirakan menjadi salah satu sumber pemasukan OPM. Tentu saja, klaim bahwa ladang ganja itu milik OPM bukan tanpa dasar. Saat melakukan penelusuran di sekitar area tersebut, pihak TNI menemukan sebuah gubuk yang di dalamnya terdapat bendera bintang kejora, simbol khas kelompok separatis Papua. Temuan ini memperkuat dugaan bahwa ladang ganja itu memang dikelola oleh OPM untuk mendanai perlawanan mereka. Tak hanya mengandalkan ladang ganja, OPM juga memperluas sumber pendanaannya lewat aktivitas tambang emas ilegal di sejumlah lokasi di Papua. Dalam laporan yang disampaikan Kapolda Papua, penambangan ilegal ini berlangsung di beberapa daerah, mulai dari Paniai, Intan Jaya, hingga sebagian wilayah Yahukimo. Bahkan, Kapolda turut menyebutkan bahwa Timika juga menjadi salah satu titik penambangan emas ilegal yang dikuasai oleh OPM. Namun muncul pertanyaan besar, bagaimana kelompok bersenjata ini bisa bebas menambang di berbagai wilayah tanpa hambatan berarti? Jawabannya ada pada lokasi tambang yang terpencil dan sulit dijangkau, sehingga aparat keamanan kesulitan melakukan pengawasan. Kondisi ini dimanfaatkan dengan baik oleh OPM hingga hasil tambang emas menjadi salah satu sumber pendapatan terbesar mereka. Uang yang diperoleh pun digunakan untuk membeli amunisi dan senjata dalam jumlah yang besar. Juru bicara OPM mengakui bahwa hasil tambang emas tersebut dijual ke pihak tertentu yang identitasnya dirahasiakan. Dengan cara ini, OPM bisa menjual emas ilegal mereka tanpa harus khawatir tertangkap. Sebi Sambom, sang juru bicara, juga menambahkan bahwa kelompoknya memperoleh suntikan dana tambahan dari hasil penjualan kayu dan produk hasil bumi di wilayah masing-masing komando daerah pertahanan. Tak heran, meski bermarkas di hutan belantara, OPM tetap memiliki cukup banyak dana untuk memperkuat persenjataan mereka. OPM juga dikabarkan melakukan aksi penjarahan terhadap masyarakat sebagai salah satu cara untuk menggalang dana demi mendukung aktivitas mereka. Aksi ini bukan hanya menambah daftar sumber pendanaan kelompok tersebut, tetapi juga memperpanjang catatan tindak kriminal yang mereka lakukan, sekaligus menebarkan rasa takut di kalangan warga Papua. Bukan tanpa alasan, OPM disebut-sebut kerap merampas bahan makanan, barang dagangan, hingga uang tunai dari masyarakat di sejumlah daerah terpencil. Dengan membawa senjata, mereka memaksa warga menyerahkan barang-barang berharga di bawah ancaman kekerasan. Situasi ini membuat banyak warga tidak berdaya menghadapi tekanan yang ada. Namun, dampak dari penjarahan ini bukan sekadar soal kerugian materi. Para pengamat menilai bahwa aksi tersebut turut merusak kestabilan sosial dan memperburuk kondisi psikologis masyarakat. Banyak warga kini hidup dalam ketakutan, enggan beraktivitas seperti biasa karena khawatir menjadi korban berikutnya. Menyikapi situasi ini, TNI dan Polri telah meningkatkan pengamanan di daerah-daerah rawan serta memperkuat patroli guna mencegah aksi serupa meluas ke wilayah lain. Lalu, kemana sebenarnya uang yang dimiliki OPM bermuara untuk memenuhi kebutuhan amunisi dan persenjataan mereka? Setidaknya, ada 2 kasus pengungkapan yang melibatkan aparatur sipil negara dalam pemasokan senjata ke kelompok separatis di Papua. Salah satunya terjadi pada September 2021 ketika Satgas Nemangkawi berhasil menangkap seorang ASN dari pemerintah Kabupaten Yahukimo berinisial ES. Ia diduga kuat menjadi pemasok senjata api dan logistik untuk mendukung aktivitas kelompok separatis di wilayah Yahukimo.